Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan kami memaparkan hasil penelitian dengan judul penilaian kinerja keuangan perbankan dengan menggunakan metode Camel, studi kasus pada Bank BRI dan Bank BCA. Saya Muhammad Rizka Maulana selaku ketua penelitian, beranggotakan Bapak Hendra Sastrawinata dan Pak Agung Anggoro Seto. Dalam penelitian ini juga kami melibatkan 3 orang mahasiswa, yaitu Febriana Putri Nureka, Khaliso Amalia, dan Reka Firhansa. Adapun yang melatar belakangi kami di dalam melakukan penelitian ini, yaitu kami menemukan data di mana Bank Rakyat Indonesia dan Bank Sentral Asia dimasukkan ke dalam 10 bank dengan peringkat aset terbesar di tahun 2018, di mana BRI memiliki jumlah aset sebesar 1.125 triliun rupiah dan BCA memiliki jumlah aset sebesar 783 triliun rupiah. Saat ini bank dengan jumlah aset terbesar masih diduduki oleh bank milik pemerintah, lalu diiringi oleh bank swasta yang lain. Namun demikian, bank dengan jumlah aset terbesar terkadang belum tentu lebih sehat dibandingkan dengan bank yang memiliki jumlah aset terkecil. Untuk itulah kami tertarik melakukan penelitian ini. Adapun metodologi penelitian yang kami lakukan yaitu dengan menggunakan rasio keuangan Camel. Jadi kami hanya membatasi hanya pada perhitungan dan penilaian terhadap tingkat kesehatan perbankan dengan menggunakan rasio keuangan Camel. Objek penelitiannya adalah PT Bank Rakyat Indonesia Persilo dan PT Bank Sentral Asia. Teknik analisis penelitian yaitu analisis Camel. Kurang lebih ada 6 variabel yang kami amati dalam penelitian ini, yaitu CAR, NPL, BOPO, ROA, ROE, dan LDR. Adapun hasil dari penelitian ini, kami menemukan bahwa nilai CAR yang ditetapkan oleh pemerintah yaitu sebesar 8%. CAR ini adalah rasio kecukupan modal yang berfungsi menampung risiko kerugian yang kemungkinan dihadapi oleh bank. Jadi baik BRI maupun BCA itu di atas dari ketetapan Bank Indonesia, dalam hal ini pemerintah, yaitu 22,40% dan 24,91%. Kita lihat bahwa BCA memiliki CAR yang lebih tinggi dibandingkan dengan BRI. Yang kedua adalah NPL. NPL ini tingkat pengembalian kredit yang diberikan oleh deposan kepada bank. Dengan kata lain, NPL merupakan tingkat kredit macet pada bank tersebut. Kita lihat tingkat kredit macet Bank BCA lebih kecil dibandingkan dengan Bank BRI. Akan tetapi, walaupun Bank BRI nilainya 2,60%, hal ini masih jauh dibandingkan dengan standar tingkat pengembalian kredit macet yang ditetapkan oleh pemerintah, yaitu maksimal 8%. Yang ketiga adalah ROA. ROA ini menunjukkan besarnya persentase laba yang dicapai selama 12 bulan terakhir. Kita lihat Bank BCA memiliki nilai ROA sebesar 3,95%, sedangkan BRI memiliki ROA sebesar 3,06%. Walaupun nilai ROA Bank BRI ini di bawah BCA, tetapi melampaui standar ROA yang ditetapkan oleh Bank Indonesia, yaitu maksimal 1,25%. Yang keempat, ROE. Kita lihat BCA memiliki nilai ROE yang lebih kecil dibandingkan dengan Bank BRI, yaitu 16,41%. ROE ini penilaian kemampuan bank dalam mengelola modal yang tersedia untuk menghasilkan laba. Bila nilainya semakin besar, maka semakin besar pula tingkat keuntungan yang dicapai bank tersebut. Berarti di sini Bank BRI memiliki keuntungan yang lebih besar dibandingkan dengan Bank BCA. Kita lihat yang kelima, yaitu biaya operasional terhadap pendapatan operasional atau BOPO yang ditetapkan oleh pemerintah maksimal sebesar 96%. Kita lihat Bank BCA memiliki biaya operasional yang lebih kecil dibandingkan dengan Bank BRI, yaitu 49,33%, sedangkan Bank BRI sebesar 60,88%. Yang keenam, LDR. LDR ini rasio yang memberikan indikasi semakin rendahnya kemampuan likuiditas bank yang bersangkutan, karena jumlah dana yang diperlukan untuk membiayai kredit semakin besar. Kita lihat
BCA memiliki nilai LDR sebesar 81,84%, sedangkan BRI memiliki nilai LDR sebesar 84,21%. Walaupun nilai BRI sebesar 84,21%, ini masih di bawah ambang batas, walaupun hampir menyentuh sebesar 85%. Kesimpulan, secara keseluruhan, yang pertama secara keseluruhan, baik Bank BRI maupun BCA dapat dinyatakan sama-sama masih sehat, atau dapat dikategorikan bank yang masih sehat. Yang kedua, menurut perhitungan Camel, secara keseluruhan Bank BCA lebih baik dibandingkan dengan Bank BRI tingkat kesehatannya. Saran, Bank BRI dan BCA perlu mempertahankan tingkat kesehatan banknya masing-masing. Yang kedua, untuk Bank BRI perlu mewaspadai tingkat LDR yang hampir menyentuh angka ambang batas. Yang ketiga, untuk penelitian selanjutnya perlu menambahkan variabel lainnya untuk memperkuat analisis tingkat kesehatan bank, termasuk juga menambah objek penelitian bank lainnya. Luaran wajib dalam penelitian ini yaitu laporan akhir penelitian DOSMA, yang kedua jurnal nasional yang akan diterbitkan pada Jurnal Aplikasi Manajemen dan Bisnis volume 1 nomor 2 nanti pada bulan April 2021. Luaran tambahannya yaitu buku ajar berupa modul perbankan. Dan terakhir, terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Dr. Ahmad Taqwa selaku Direktur Polsri dan Ibu Dr. Rita Martini selaku Kepala Unit Pusat Penelitian dan Pengabdian Polsri beserta jajaran dan staf P3M, Bapak Ibu Asesor Polsri, Bapak Heri Setiawan selaku Kajur, dan Ibu Dr. Mariska Lupikawati selaku Sekjur, dan Ibu Petri Mareta selaku Kaprodi, serta rekan-rekan dosen dan staf administrasi lainnya. Sekian dan terima kasih. Kami akhiri, billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.